Danantara menghebohkan media selama 2 bulan belakangan. Apalagi setelah di launching, ada pro, ada kontra. Pro-nya bisa menjadi Temasek kalau sukses, kontranya menjadi ladang koruptor seperti Malaysia dengan proyek 1MDB. MDB-nya Malaysia. Ya. Sebetulnya masih banyak masyarakat bingung, Danantara itu fungsinya apa sih? Yang masyarakat lihat itu kan cuma Danantara ini mempunyai potensi ladang korupsi. Tapi sebetulnya kalau kita tahu ilmunya, Danantara itu juga adalah negara belajar bagaimana supaya semua aset yang sudah ada itu dikelola dengan baik dan diinvestasikan. Dan ilmu ini juga berguna untuk kamu. Yang mana kamu sudah bekerja seumur hidup, udah 10 tahun, 20 tahun, jangan sampai nggak punya aset. Nah, kalau sudah punya aset, pastikan aset kamu itu bekerja keras. Dan jangan sampai nganggur. Kita akan bahas habis dengan Pak Tony Adikaryo setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Tony, welcome back to Level Up. Ya, selamat pagi. Pagi. Seru ini kalau bahas Danantara. Yap. To the point langsung. Ya. POV-nya Pak Tony, Danantara ini radang koruptor atau bisa jadi Temasek? Udah to the point. Ya, dalam hal ini sebetulnya Danantara ini kan merupakan salah satu impiannya Pak Prabowo. Siap. Terutama katanya dari mendiang ayahnya ya. Mendiang ayah. Yang Prof. Sumitro. Jelas. Yang dulu juga merupakan salah satu menteri. Betul. Di zaman Orde Baru ya. Betul. Yang mana dia punya sebuah ide, yang mana dia ingin membuat yang namanya BUMN. BUMN ini sekian persen, sekitar 1-5% dari hasil dividennya itu untuk digunakan untuk melakukan investasi agar bisa bertumbuh lebih bagus gitu. Nah, Pak Prabowo menyempurnakan dengan memiliki ambisi membuat super holding, Pak. Nah, dengan harapan bisa seperti Temasek, ya. Tetapi kalau ngelihat model-modelnya, karena kalau Temasek sistemnya nggak seperti Danantara ya. Konsepnya dari uang yang lebih yang dimasukkan. Sementara kalau di Danantara saya lihat lebih cenderung mirip 1MDB, Pak. Mengenai konsep pengumpulan dananya ya. Caranya ya. Nah itu. Berarti Pak Tony termasuk yang golongan pesimis dengan Danantara. Karena dari model awalnya seperti itu. Betul. Apa yang membedakan sama Temasek, Pak? Temasek seperti yang tadi saya katakan, Pak. Dia dari hasil kelebihan uang. Jadi dalam kondisi negara ini sudah lebih uang. Kemudian dia mulai membangun dari kelebihan uang ini, membangun untuk melakukan investasi, menginvestasikan ke beberapa perusahaan yang menurut dia potensial. Nah, sementara dari dari Danantara ini, itu konsepnya adalah dia mengumpulkan dari banyak perusahaan ini ada aset. Nah, asetnya ini akan istilahnya dibuatkan semacam bond atau apa. Nah, yang mana membuat dana itu bisa masuk. Nah, dana ini yang baru digunakan untuk investasi. Walaupun ada juga masukan bahwa dana yang diperoleh itu juga berasal dari dividen. Nah, ini yang masih belum jelas detailnya bagaimana. Jadi gini, Pak. Saya yakin kalau namanya kapal, Pak. Ya. Kalau dibuat itu kan tujuannya itu baik. Betul. Mau berlabuh kemana? Betul. Nah, kunci kapal ini bisa berlabuh ke tempat yang dituju. Ya. Nomor 1 kan nakodanya, Pak. Ya. Mari kita selidiki siapa nakodanya Temasek, dan siapa nakodanya Danantara, dan siapa nakodanya 1MDB. Ya. Kenapa kita berikan contoh 2 negara ini? Kita kalau ke Norway terlalu jauh, Pak. Ya. Kita 2 negara tetangga kita aja. Betul. Mari kita lihat. Kalau Temasek itu, Pak, nakodanya siapa, Pak? Awal ketika Temasek itu didirikan. Nakodanya salah satunya adalah katanya istrinya Perdana Menteri, Pak. Jadi masih bawa politik dong? Masih bawa politik. Tetapi di bawahnya majority adalah orang-orang profesional, Pak. Oke. Yang tidak terkait dengan politik. Tidak terafiliasi. Tidak terafiliasi dengan politik. Nah, kalau 1MDB, Pak? Kalau 1MDB yang mendirikan jelas Perdana Menteri Malaysia. Jadi jelas ini adalah merupakan politik. Dan di bawahnya banyak orang-orang politik. Nah, seperti itu. Kita langsung ke Danantara. Nah, mari kita analisa satu persatu. Dari CEO, CIO, COO. Ya. Termasuk Dewan Pengawas. Ya. Mari kita bahas ini, Pak Tony. Nah, salah satu di samping tadi saya katakan dari peletakan dasar dananya yang akan digunakan investasi, dasar daripada orang-orang yang mengelola juga konsepnya mirip 1MDB, Pak. Nah, makanya saya mengatakan Danantara
di video yang saya buat di YouTube saya mengatakan bahwa Danantara lebih cenderung mirip dengan 1MDB dibandingkan dengan Temasek. Sekarang gini, berarti secara nggak langsung dari Pak Tony ini, Pak Tony cukup pesimis dengan Danantara. Tapi tunggu dulu, Danantara ini juga mengundang Tony Blair as a consultant. Ya. Dan kemarin juga Ray Dalio dipanggil oleh Presiden langsung untuk bertemu dengan 9 naganya Indonesia. Betul. Nah, ini menurut Pak Tony pandangannya gimana? Kalau ada orang luar yang memang sudah terbukti dan proven, bagaimana membuat Sovereign Wealth Fund ini untuk Indonesia, SWF untuk Indonesia ini. Bagaimana pandangan Pak Tony? Ya, menurut saya memang Tony Blair itu ditarik sebagai Dewan Penasehat untuk meyakinkan daripada para investor di luar negeri agar yakin dengan Danantara dan mau istilahnya pada saat mengeluarkan bond segala macam mereka mau melakukan investasi seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi ternyata itu kakaknya Pak Tony Adikaryo ya, Tony Blair. Kakak sepupu di Inggris, Pak. Iya. Tapi kalau misalkan ada pengawas dari luar, Pak. Karena Tony Blair yang mana dia juga mantan PM Inggris kan. Betul. Nah, tentunya apakah itu juga memperkuat bahwa sebenarnya Danantara ini nggak bisa diselewengkan oleh kekuatan politik aja sebetulnya, meskipun ujung-ujungnya kekuatan politik juga. Gitu. Ya, dalam hal ini Tony Blair sendiri mengundang pro dan kontra, Pak. Karena Tony Blair sendiri juga punya gerbong bisnis gitu loh. Nah, dikhawatirkan bahwa gerbong bisnis daripada Tony Blair ini juga ngikut gitu kan. Nah, ini yang juga menjadi pro kontra juga. Masih pro dan kontra. Bagaimana dengan Ray Dalio? Nah, kalau Ray Dalio ini memang dia lebih independen ya. Dan saat ini Ray Dalio memang salah satu orang yang sangat investor populer. yang sangat populer saat ini. Dan kemarin diundang sama Pak Prabowo untuk memberikan 9 naga. Ya, itu untuk membuat mereka lebih optimis bahwa Danantara ini bisa bertumbuh lebih bagus. Itu. Tanggapan Bapak dengan yang tadi Bapak cenderung ke Malaysia dengan kehadirannya Ray Dalio, apakah cukup menambah optimisme bahwa Danantara ini harus ke Temasek bukan ke 1MDB? Saya mengharapkan itu Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, Pak. Cuman dalam hal ini momennya nggak pas. Kenapa kok bisa nggak pas? Karena pada saat peluncuran Danantara itu, jadi Pak Prabowo ini punya 2 tujuan yang menurut saya mulia. Yang pertama ingin membuat Indonesia maju dengan adanya Danantara, dengan adanya super holding yang harapannya bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8%. Tetapi Pak Prabowo juga mengatakan pada saat di pidato bahwa dia juga ingin memastikan bahwa Indonesia juga bebas korupsi. Dan dia akan mengatakan dia berkomitmen untuk menuntaskan korupsi yang ada di Indonesia ini kalau bisa dibersihkan gitu. Dan terlihat Pak Prabowo menjalankan dua-duanya. Dan pada saat Danantara yang diluncurkan, 1 hari setelahnya muncul Pertamina Patraniaga yang terkuak. Ada korupsi yang diindikasi 193 triliun, tapi banyak yang mengatakan bisa lebih dari 1 kuadriliun. Dan itu menjadi rekor korupsi baru setelah PT Timah, Pak. Pak Ahok juga menjadi tamu saya di Level Up. Dan kemudian nggak lama Pak Ahok keluar-keluar di mana-mana. Iya, betul. Ketika video ini dibuat hari ini Pak Ahok barusan saja diperiksa sama Kejagung. Iya, betul. Iya kan? Dan waktu itu memang di beberapa podcast saya melihat Pak Ahok justru mengatakan, saya berharap saya ditanyain sama Kejagung, saya akan bongkar semua. Nah, katanya Pak Ahok seperti itu. Karena kan posisinya dia hanya komisaris utama. Nah, bukan direktur utama yang bisa melakukan segala sesuatunya. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana hasilnya. Jadi intinya Pak, sebetulnya kalau hubungannya ini kalau bagi masyarakat biasa Pak, Danantara ini kayak hiburan aja. Mereka ini kan orang apa yang terjadi dengan negara kita sih? Kok sepertinya menurut saya bukan hiburan, Pak. Saat ini justru banyak bagi masyarakat menengah bawah maksudnya. Oh ya, mungkin ya. Ya, karena kan mereka lagi lihat orang penguasa ini kok lagi berantem sendiri gitu loh. Dan ini kok sepertinya lagi kayak ada terjadi perang saudara ini jadi. Tapi bagi para ekonom dan bagi orang-orang yang paham tentang investasi, justru adanya Danantara ini membuat banyak
pro dan kontra, dan saat ini banyak investor yang setelah peluncuran Danantara capital outflow semakin kenceng, Pak. Nah kita itu bicara soal langsung sentimen negatif sama IHSG. Iya. Hubungannya apa sih? Ya. Danantara dengan langsung sentimen negatif IHSG. Ini gimana ini? Ini banyak investor teriak-teriak ini. Portofolionya jadi merah semua ini. Ya, permasalahannya di dalam Danantara ada 3 perbankan terbesar di Indonesia. Di Indonesia kan ada 4 bank ya, Pak ya. Yang terbesar Big Four, yang satu swasta BCA, yang 3 adalah BUMN, Pak. BRI, Mandiri, BNI. Dan 3-tiganya semuanya masuk dalam Danantara, Pak. Nah, dalam hal ini karena kekhawatiran bahwa adanya Danantara nanti karena mirip seperti dikhawatirkan mirip seperti MDB. Nah, ini membuat investor itu takut dan akhirnya mereka terjadi capital outflow, Pak. Seperti itu. Jadi mereka banyak menjual saham-saham bank, perbankan, BRI, Mandiri, BRI. Sampai kapan, Pak, ini, Pak? Ya, kita harapkan segera usai, Pak. Karena saat ini banyak orang yang memegang saham-saham bank. Karena pada saat harga bank itu kemarin turun, itu banyak yang retail juga yang membeli. Dan BRI saat ini dikatakan saham juta umat. Saat ini banyak investor yang nyangkut di BRI, Pak. Oleh sebab itu, makanya saya bilang ini kan terjadi kayak takutnya ini bukannya berita positif, tapi malah mistrust dan semacam kayak sentimen negatif. Iya. Nah, saat ini bagi para investor memang seperti itu. Prediksi Pak Tony? Ya, karena kondisi seperti ini memang dengan adanya capital outflow, Pak, itu menunjukkan bahwa investor asing itu tidak nyaman dengan kondisi ini. Nah, investor dalam negeri yang kondisinya seperti yang saat ini mengalami penurunan, dengan adanya penurunan harga-harga juga gelisah semua kan, Pak. Karena sebagian kan mereka melakukan investasi kan harapannya cuan. Tapi kemudian turun ya otomatis gelisah juga kan di situ. Apalagi kemarin sempat ada ajakan-ajakan dari yang tidak paham juga tentang Danantara, tentang BRI, yang mana justru mereka menakut-nakutin masyarakat. Dengan tarik dana dari ketiga bank tersebut. Wah, kalau sampai terjadi justru bisa terjadi bisa terjadi krisis di Indonesia. Makanya saya pun juga tidak mengharapkan itu terjadi. Makanya saya mengatakan, tapi potensi itu ada, Pak, menuju ke sana. Kemarin sempat rame, Pak. Cuman saya juga mengcounter dalam hal ini di video saya, jangan melakukan itu gitu loh. Karena apa? Karena kan masih belum jelas semua. Apalagi kemarin dari Pak Roslan Roslani mengatakan bahwa pemikiran bahwa dana operasional perbankan akan digunakan untuk membiayai Danantara itu salah. Karena yang diambil betul-betul hanya dari dividen. Nah, itu sudah diluruskan, tapi ya banyak yang masih gelisah. Dan saya mengatakan, kalau memang betul Pak Roslan Roslani komitmen dalam hal ini, karena dia kan yang mengoperasikan kan, harusnya nggak ada masalah gitu loh. Untuk ketakutan untuk dana daripada perbankan digunakan, itu yang ditakutkan kan. Nah, tapi sebetulnya harusnya itu tidak boleh dilakukan. Yang saya takutkan sih bukan dari dana operasional yang akan digunakan. Yang saya khawatirkan bukan itu. Yang saya khawatirkan adalah kalau sama dia dibuat obligasi. Nah, itu obligasinya dibeli. Nah, itu kemudian padahal itu yang dihitung Danantara itu kan yang dihitung kan asetnya ya, total aset. Dari 14.000 triliun, Pak. Dari market price ya, 14.000 triliun. Nah, tapi dengan harga saham yang turun, otomatis kan valuasinya juga akan turun, Pak. Jelas. Dan permasalahannya sebetulnya dana aset yang ada dari perbankan itu kan misalkan asetnya dinilai misalkan 7 triliun. Itu sebetulnya kan nggak sampai segitu, karena perbankan itu yang banyak itu asetnya kan dari dana kelolaan, yang mana itu dana masyarakat yang masuk di sana yang istilahnya menjadi seolah-olah jadi asetnya dia. Padahal kan dana dari pihak ketiga. Aslinya kan kurang lebih dana daripada bank tersebut kan kurang lebih hanya 10%. Nah, kalau di valuation 100% itu menurut saya nggak tepat juga gitu loh. Dalam hal ini. Jadi gini, Pak, setelah dari pembicaraan kita tadi, apa sih pelajaran yang bisa dipetik, Pak, dari ketika negara Indonesia ini istilahnya mau level up nih? Ya kan, dulu nggak punya SWF, sekarang punya SWF dong. Sebetulnya sudah punya, Pak. Kita kan punya INA, Pak. Oh, punya INA. Punya INA yang fungsinya untuk SWF gitu. Oke. Dan sebetulnya menurut saya
INA itu sudah cukup bagus. Cuman ya saat ini karena dananya yang dikelola nggak gede dan ya mungkin saat ini juga belum maksimal. Nah, ya saat ini INA itu kurang begitu efektif gitu. Nah, maksud saya dengan Indonesia ini sudah punya INA dan sekarang lebih punya Danantara yang gede. Nah, kita itu sebagai masyarakat awam, apalagi kalau kita ini juga punya aset dan portofolio. Maksud saya itu adalah apa pelajaran yang bisa dipetik, Pak? Karena sekarang siapa sih yang nggak pengen dulu bekerja keras nggak punya aset, Pak? Sekarang udah punya aset, jangan sampai asetnya itu diam dan nganggur kan, Pak? Jadi pastikan asetnya ini harus bekerja keras juga. Sama seperti pemilik aset, Pak. Pemilik aset bekerja keras, asetnya ini jangan diam nih. Harus dipaksa bekerja keras juga ini. Pak, jadi gini Pak, maksud saya jangan sampai kita ini keliru. Karena setiap individu ini kan beda. Kalian ini kan masih bekerja keras. Entah di dalam negeri, di luar negeri. Yang masih jadi karyawan ataupun jadi pengusaha atau jadi PNS juga. Jangan sampai selama kamu itu masih fight, berjuang, kamu ini punya tabungan, punya aset, jangan sampai asetnya itu nganggur, Pak. Kira-kira Pak, memaksimalkan aset itu Pak Tony punya ilmunya nggak sih, Pak? Dalam hal ini sebetulnya ide daripada Pak Prabowo dengan punya super holding ini, dari dana investasi ini bukan semuanya masuk ke APBN, sebagian dimasukkan ke investasi supaya nanti bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh. Itu sebetulnya bagus banget gitu. Nah, dan sebetulnya ini konsep yang sebetulnya juga harus kita miliki. Dalam artian kita juga harus punya Danantara sendiri gitu kan. Dari kita dapat duit itu jangan semuanya masuk di APBN keluarga kita gitu. Bukan hanya untuk dihabiskan bersih, tapi semuanya harus di saving, di investment. Itu ada ilmunya nggak sih Pak Tony? Ada dong Pak. Ada ya. Pak Tony kira-kira ada satu kelas yang memang mengajarkan ini khusus gitu loh? Ada. Ada ya Pak? Ada Pak. Tanggal berapa Pak? Rencana kita kalau yang online kita kan pernah ngadakan beberapa kali Pak ya. Nah cuman ada beberapa permintaan yang mana merasa bahwa online ini kurang karena mereka punya hal-hal yang ingin dibicarakan secara private Pak. Nah akhirnya kita membuat kelas offline Pak yang akan kita lakukan tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah itu kita akan berbicara mengenai instrumen investasi apa yang bisa membuat kita bisa kita kelola dan bisa membuat kita jangan sampai uang yang dihasilkan sudah jadi aset dan asetnya ini diem. Karena gini Pak, banyak orang yang ikut nanti ini besok. Saya rasa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mereka itu bingung Pak. Portofolio aset saya ini harus diinvestasikan kemana lagi? Atau harus dikelola secara apa supaya aset-aset saya ini bekerja keras. Contoh saya ini punya tanah. Saya ini punya gudang nganggur. Saya ini punya ruko yang belum disewa. Terus saya ini bingung gitu loh. Saya ini punya tanah sekian hektar. Harus diapain? Terus kalau dibuat usaha saya takut rugi. Nah, gimana aset-aset yang nganggur ini atau saham apa yang bagus dikoleksi? Sekarang kalau IHSG kena koreksi gara-gara Danantara, apa ini saatnya menjual atau membeli? Nah, kan setiap orang kan beda-beda Pak portofolionya. Kira-kira dengan hadir ke kelas itu ada kelas coaching pribadi ya Pak ya? Saya akan berbagi di sana. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara personal, saya bisa bantu di sana. Jadi bagi Anda yang memang tertarik untuk konsultasi Danantara pribadi Anda. Ini Danantara pribadi Pak. Jadi negara pun juga mau punya level up, Anda pun juga harus punya level up gitu. Maka saya yakin dari sini nanti justru aset Anda bisa bekerja keras. Dan kalau tahu ilmunya, jangan-jangan asetnya itu Pak, income-nya bisa lebih gede daripada income Anda sekarang ya Pak ya? Nah asal tahu ilmunya ya Pak. Baik, sahabat entrepreneur, saya yakin nanti kalau Anda mau tahu silakan cek di kolom deskripsi sekarang juga. Anda silakan chat dengan CS Pelatihan Merdeka. Di situ nanti Anda akan dipandu. Kalau Anda memang akan tatap muka offline bersama Pak Tony dan kami, tanggal 31 Mei 2025 kita akan tatap muka di Jakarta. Dan di sana kita akan membedah portofolio pribadi Anda dan kita akan memberikan saran mana yang terbaik. Karena saya sendiri waktu usia 30 saya sudah capai 1 juta US dollar. Pak Tony waktu usia 33 tahun juga sudah capai 1 juta US dollar. Apa yang kami lakukan selama 20 tahun terakhir ini sehingga kami bisa melipat gandakan aset Anda. Strategi ini kita akan berbagi kepada Anda. Sukses untuk Anda dan salam hebat luar biasa. Kira menit